Mulai. Kisah Nabi Shu'aib alaihissalam dengan kaum Madyan yang mengurangi timbangan. Kaum Madyan ini dikenal penyembah berhala dan suka mengurangi timbangan serta menumpuk harta. Mereka juga bebal dengan peringatan yang diberikan oleh nabi terdahulu. Kisah-kisah Shu'aib ini diabadikan dalam Quran surat Al-Hud ayat 84 sampai 95. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusu al-mikyala wal mizana inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhiti. Artinya, dan kepada penduduk Madyan kami utus saudara mereka Syu'aib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagi kalian selain Dia, dan janganlah kalian kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kalian dalam keadaan yang baik atau mampu, dan sesungguhnya aku khawatir terhadap kalian akan azab yang membinasakan atau kiamat. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sesungguhnya kami telah mengutus kepada penduduk kota Madyan yang penghuninya terdiri dari satu kabilah dari kalangan bangsa Arab. Mereka tinggal di kawasan antara Hijaz dan Syam, dekat dengan Ma'an, suatu kota yang dikenal dengan nama mereka. Kota tersebut dijuluki dengan sebutan kota Madyan. Allah mengutus Nabi Syu'aib kepada mereka. Nabi Syu'aib berasal dari keturunan orang yang terhormat di kalangan mereka. Nabi Syu'aib memerintahkan mereka untuk menyembah kepada Allah semata. Tiada sekutu baginya. Nabi Syu'aib pun melarang mereka mengurangi takaran dan timbangan mereka. Dan Syu'aib berkata, hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kalian merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kalian membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Sisa atau keuntungan dari Allah adalah lebih baik dari kalian, bagi kalian jika kalian orang-orang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas kalian. Pada mulanya Nabi Syu'aib melarang mereka melakukan perbuatan mengurangi takaran dan timbangan bila mereka memberikan hak orang lain. Kemudian Nabi Syu'aib memerintahkan mereka agar mencukupkan takaran dan timbangan secara adil, baik di saat mereka mengambil ataupun memberi. Nabi Syu'aib juga melarang mereka bersikap angkara murka di muka bumi dengan menimbulkan kerusakan. Mereka gemar merampok orang-orang yang melewati tempat tinggal mereka dan membegalnya.
Namun ajakan Nabi Syuaib itu ditentang kaumnya. Mereka berkata, "Hai Syuaib, apakah sembahyangmu menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal." Mereka menjawab Syuaib dengan nada memperolok-olok. Syuaib lalu berkata, "Hai kaumku, bagaimana pikiran kalian? Jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku darinya rezeki yang baik, patutkah aku menyalahi perintahnya? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kalian dengan mengerjakan apa yang aku larang kalian darinya. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah lah aku bertawakal, dan hanya kepada Allah lah aku kembali. Nabi Syuaib melanjutkan ajakan kepada kaumnya. "Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku dengan kalian menyebabkan kalian menjadi jahat. Maksudnya, janganlah sikap antipati dan kebencianku kepada kalian sampai menyebabkan kalian makin berlanjut dalam mengerjakan kekufuran dan kerusakan yang biasa kalian lakukan. Itu akibatnya kalian akan tertimpa azab seperti yang telah menimpa kaum Lut, kaum Hud, kaum Soleh, dan lain-lain." Mereka berkata, "Hai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu, sedangkan kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami." Syuaib menjawab, "Hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandangan kalian daripada Allah? Sedangkan Allah kalian jadikan sesuatu yang terbuang di belakang kalian. Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kalian kerjakan." Ketika Nabi Syuaib merasa putus asa akan sambutan kaumnya kepada seruannya, maka ia berkata kepada mereka, "Hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuan kalian. Sesungguhnya aku pun berbuat pula, kelak kalian akan mengetahui siapa yang akan kedatangan azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah azab Tuhan, sesungguhnya aku pun menunggu bersama kalian." Kaum Madyan yang menolak ajakan untuk beriman kemudian dibinasakan dengan satu suara yang mengguntur. Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah kebinasaan bagi penduduk Madyan sebagaimana kaum Samud telah binasa. Ketika datang azab, Allah menyelamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat Allah. Dalam surat Al-A'raf disebutkan gempa dahsyat, sedangkan di dalam surat Asy-Syura
disebutkan azab pada hari mereka dinaungi oleh awan. Mereka adalah satu umat yang berkumpul di hari mereka diazab, sehingga semuanya menerima pembalasan dari Allah. Ingatlah kebinasaan bagi kaum Madyan, sebagaimana kaum Samud telah binasa. Tempat tinggal orang-orang Madyan bertetangga dengan orang-orang Samud. Mereka serupa dalam hal kekufuran dan suka membegal atau merampok. Kedua-duanya adalah bangsa Arab. Wallahu alam bishawab. Sumber tafsir Ibnu Katsir.